damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Minggu Palmarum hari ini, Minggu 29 Maret 2026, tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5-11. Saya akan baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2, demikian tertulis. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian. Yesus lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Tiga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Terpujilah Kristus yang memberi kita kesempatan kembali untuk datang beribadah ke gereja GKP Batam. Setelah 1 minggu kita melakukan tugas kesaksian, persekutuan dan pelayanan kita di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Tentu dalam pekerjaan dan pelayanan kita merasa lelah, capek dan butuh kekuatan baru, hikmat baru untuk menjalani hari-hari kita. Maka kita datang memohon kekuatan kepada Tuhan sembari mengucap syukur atas pertolongannya pada kita. Kita telah memasuki Minggu Palmarum, yang artinya minggu di mana Yesus dieluk-elukkan ketika datang ke Yerusalem, dan orang menganggap kedatangannya sebagai Raja Damai, pemimpin baru bagi umat Israel. Lalu mereka membuat daun palma di sepanjang jalan, dikasih jalan untuk kedatangannya. Lalu mereka bersorak-sorak, Hosiana anak Daud, dimuliakanlah anak Daud. Jadi mereka berharap, Hosiana artinya selamatkanlah kami. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari pemerintahan yang kejam, yang jahat, Kaisar Nero. Dan pada saat ini, pada Minggu Palmarum ini, kita akan membahas tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Tema ini menarik karena ini menjadi pengakuan bahwa Yesus yang datang dieluk-eluk di dalam perjalanannya ke Yerusalem bukan hanya sebatas nabi yang diimani oleh beberapa orang agama lain di dunia ini, tetapi dia adalah Tuhan. Tuhan yang akan menyelamatkan. Memang dia datang bukan dalam rangka menggantikan Nero, menggantikan Kaisar. Dia bukan pemimpin dunia, pemimpin politis, tapi dia adalah pemimpin rohani. Hendak mendirikan kerajaan Allah di dunia ini, membawa oase baru dalam perjalanan keberimanan umat Israel kala itu. Maka kalau dikatakan Carmen Christi atau himne Kristus, Filipi 2 ayat 5-11 ini cocok bagi Kristus, sehingga dia disebut Tuhan
Karena apa? Dia mengosongkan dirinya, kenosis, tuteu. Dia mengosongkan dirinya yang berpredikat sebagai Allah. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi hamba, manusia yang hina hina sekali, sehingga Kristus yang dianggap orang sebagai manusia biasa, ternyata dia adalah Tuhan. Ini yang menarik. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan bukan isapan jempol, tetapi dia memberi diri, memberi hati, memberi waktu, memberi segalanya untuk mengorbankan dirinya menyelamatkan manusia, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Nah, kalau kita lihat dari teks ini, maka sebenarnya kita akan melihat ada perjalanan Kristus yang menunjukkan jati dirinya sebagai Tuhan, dari perjalanan yang paling rendah sampai perjalanan nanti sampai paling tinggi. Ini disebut dengan perjalanan dari kata basis ke ana basis. Dari paling rendah nanti dia ditinggikan sampai dia dimuliakan. Inilah yang kita lihat dari teks ini. Sehingga Kristus Yesus adalah benar-benar Tuhan, benar-benar penyelamat. Hosiana, selamatkanlah kami. Di dalam diri Yesus ada karakter penyelamat itu. Itulah yang kita lihat dari teks yang diakui oleh Paulus dalam Filipi 2 ini. Ini Filipi sangat, surat Filipi ini khususnya pasal 2 sangat dikenal sebagai pengosongan diri Kristus dan pembuktian diri Kristus sebagai orang yang menyelamatkan dunia. Inilah yang kita lihat dari teks ini. Pertanyaan kita sekarang, apa bukti bahwa Yesus itu Tuhan dalam teks yang kita baca? Kalau kita perdalam pembacaan kita terhadap perikop ini, kita akan lihat beberapa bukti bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa, bukan hanya nabi yang dianggap orang di seberang sana, tetapi dia Tuhan. Yang pertama, Yesus Kristus adalah punya hakikat ilahi. Kalau kita baca ayat 6, di sana dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia punya hakikat ilahi. Jadi dia adalah Allah dan dia tidak mempertahankan kealahan itu dalam dirinya. Lalu dia mengosongkan diri, kenosis. Dia mengosongkan dirinya dan dia menjadi manusia. Berarti kualifikasi Yesus bukanlah manusia biasa saja, tapi kualifikasi Yesus ialah Allah itu sendiri. Sehingga dia disebut, kalau orang-orang Yahudi, Hosiana, Hosiana, selamatkanlah kami, maka Yesus mampu menyelamatkan mereka dari kegundahan hati mereka untuk mencari kedamaian. Itu yang pertama, Yesus punya hakikat ilahi. Bukti yang kedua ialah dia ada sebelum dunia ada praeksistensi. Kalau kita baca ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau kita baca dari ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, berarti praeksistensi Kristus sudah ada. Maka sebelum dia menjadi manusia, dia sudah sama dengan Allah Bapa. Berarti dia adalah Bapa, praeksistensinya adalah Bapa, dan eksistensinya sebagai Kristus. Jadi dia sebagai Bapa bersama Allah di sorga, itu eksistensi keberadaannya. Lalu setelah dia menjadi manusia di bumi ini, dia adalah Tuhan Kristus. Kurios itu, Kristus itu artinya kurios, artinya Tuhan. Sehingga teks ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan yang mengosongkan dirinya, meninggalkan singgasananya untuk menjadi manusia, menyelamatkan dunia dan manusia. Mengapa dia harus datang? Tuhan harus datang, menginkarnasi menjadi manusia. Karena ketika Allah
menunjukkan kasihnya. Dalam perjanjian lama, manusia tidak mengenal dia secara pribadi. Allah telah datang dalam diri raja, tidak dipahami, tidak dimengerti. Allah mengasihi dunia. Datang sebagai hakim, tidak dimengerti juga. Datang sebagai nabi, juga tidak dimengerti dan tidak dipahami orang bahwa Allah mengasihi manusia. Maka ada jeda dari masa nabi, ada 400 tahun hingga datangnya Yesus sebagai Tuhan, lalu membuktikan kasih Allah yang luar biasa itu kepada dunia. Tidak ada jalan lain kecuali berinkarnasi. Berarti dia mengosongkan dirinya, lalu dia menjadi manusia. Itulah pra-eksistensi. Yesus sudah ada sebelum dia jadi di dunia ini. Dan dia di dunia ini juga, dia adalah Tuhan yang menjelma menyelamatkan kita. Itu bukti yang kedua. Lalu bukti yang ketiga ialah namanya di atas segala nama. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kemarin di dalam sermon Parhobas ada pertanyaan kepada kami, apakah Nasrani sama dengan Kristen? Saya jawab tidak sama. Karena Nasrani adalah artinya orang Nazaret, orang yang berasal dari kampung desa Nazaret. Nasrani. Tetapi kalau pengikut Kristus namanya Kristen. Pertama itu disebut di Antioquia. Lalu setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus adalah Tuhan, itu disebut Kristen, pengikut Kristus. Jadi Nasrani tidak sama dengan Kristen. Tetapi agama seberang selalu memanggil kita orang Nasrani. Mengapa? Karena mereka takut menyebut kita Kristen. Karena orang Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan. Orang Nasrani belum tentu mengakui Yesus adalah Tuhan. Maka mereka memanggil kita Nasrani. Jadi kalau dipanggil mereka kita Nasrani, katakan saya bukan Nasrani, saya Kristen, pengikut Kristus. Dari setiap ada nama Kristus, orang akan bertelut, orang akan hormat, orang akan ketakutan. Apalagi kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap datang Yesus atau setiap ada nama Yesus, setan ketakutan. Pernah ingat legion yang datang bersama dengan kelompoknya, lalu tiba-tiba Yesus, dia marah. Hai Yesus yang maha tinggi, mengapa engkau datang mengganggu aku? Jadi setiap ada nama Yesus, orang terganggu, tanda petik. Lalu dia berkata, hei legion, keluar kau. Lalu dia pergi ke mana? Ke babi. Jumlahnya berapa? 2.000 babi. Kalau satu babi sekarang 1 juta, berapa kehilangan? Untuk menyelamatkan manusia, Allah mengorbankan 2.000 babi. 2.000 kali 1 juta, 2 miliar ya. Jadi jangan main-main dengan nama Yesus. Nama Yesus itu powerful. Nama Yesus itu luar biasa. Maka taruhkan di hatimu Yesus. Di pikiranmu ada Yesus. Di perkataanmu Yesus. Engkau mengaku, aku percaya Yesus, penyelamatku. Hosiana, selamatkanlah aku. Maka itulah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi setiap orang Kristen datang biasanya adanya ketakutan bagi orang lain. Maka mereka tidak memanggil kita Kristen, tapi memanggil kita Nasrani. Jadi saya bukan Nasrani, saya adalah Kristen. Nah, apa yang hendak kita renungkan dalam Minggu Palmarum ini, sehingga kita pulang nanti mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan manusia biasa. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, Juru Selamat kita keluarga, Juru Selamat kita gereja dan dunia. Yang pertama, perlu merefleksikan makna kekuasaan, menanggalkan bukan mempertahankan. Jadi Yesus itu bukan mempertahankan kealahannya, tapi dia menanggalkan kealahannya supaya apa? Kita beroleh selamat. Kita pun sebagai warga jemaat GKBA jangan
Pertahankan ego kita. Jangan pertahankan kesombongan kita. Tanggalkan itu. Dan merendahlah di hadapan Tuhan. Mengakui Yesuslah Tuhan. Bukan kita Tuhan. Kadang-kadang ego kita ini tidak pernah menyisihkan satu kursi di hadapan Tuhan. Tidak ada kursi Tuhan di hati kita. Pokoknya ego kita yang besar. Akunya. Sehingga Tuhan berkata, dia mau masuk, gak ada tempatku di hatimu nakku. Gak ada di hatimu, tidak ada, di perkataanmu tidak ada, apalagi dalam tindakanmu gak ada aku. Ya udahlah, kau tidak mau diselamatkan. Jadi kalau kita ingin diselamatkan, tanggalkan egomu, kosongkan dirimu, supaya apa? Yesus masuk ke hati, masuk ke perkataan, masuk kepada tindakan kita. Itulah yang akan kita bawa dalam Minggu Palmarum ini. Sehingga kita menyongsong dia datang di dalam segala kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu berefleksi soal ketaatan yang berujung kepada pengorbanan. Kalau Yesus mau jadi manusia tapi tidak taat dan tidak mau berkorban mati di Golgota untuk menyelamatkan kita dan dunia ini, maka itu pun ketuhanan Yesus tidak kita akui. Tetapi karena dia taat, telah mengosongkan diri, tidak mau mempertahankan ketuhanannya di sorga, menanggalkan ketuhanannya jadi manusia, lalu dia taat sampai mati di Golgota, maka ketaatan itulah yang membuat dia menjadi Tuhan. Jadi kita pun yang mengakui dia sebagai Tuhan, taatlah sampai akhirnya. Jangan gara-gara di tengah jalan tidak ada jabatan, goyang. Mau berganti iman. Tidak ada lagi uang, goyang. Berganti iman. Jangan. Sekali mengaku Yesus, tetap pengikut Yesus sampai mati. Jangan sampai habis uang. Jangan sampai habis jabatan. Habis itu ganti iman. Orang yang mengganti imannya berarti dia dekat neraka. Tapi orang yang setia mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia penghuni sorga. Walau masih tinggal di bumi fana ini. Jadi pastikan kita adalah penghuni sorga karena kita taat, percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan penyelamat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus berefleksi tentang kedaulatan Kristus dalam segala aspek. Jadi Kristus berdaulat dalam seluruh kehidupan kita. Yesus adalah Tuhan. Kalau kita baca ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi kedaulatan Kristus itu tidak hanya dalam pengakuan saja, tapi tidak ada dalam tindakan, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, mengaku dengan mulut dan melakukannya dalam tindakan kita. Kemarin dalam pertanyaan PKBR di diaspora, saya katakan orang yang mendengar firman harus bertobat dalam dua hal. Itu Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Apa yang pertama bertobat? Bertobat dalam jalannya. Dan yang kedua, bertobat dalam rancangannya. Kalau bertobat dalam jalan itu tindakan, tapi dalam rancangan itu pikiran. Maka setiap kita mendengar firman Tuhan harus bertobat jalan kita dan rancangan kita. Jalan kita menjadi jalan Kristus, rancangan kita menjadi rancangan Kristus. Kalau jalan kita masih jalan dunia ini, jalan kehidupan kita, jalan daging, dan rancangan kita masih rancangan dunia, rancangan kita, maka kita akan jatuh pada rancangan kecelakaan. Padahal rancangan Tuhan ialah rancangan damai sejahtera. Setiap kita mendengar sabda Tuhan, ubahlah jalanmu, ubahlah rancanganmu, jadi jalan Kristus dan rancangan
Kristus. Maka kita akan pulang dengan merayakan Minggu Palmarum, karena pulang kita nanti ke rumah sudah berjalan dalam jalan dan rancangan Tuhan. Sehingga kita menjadi ayah ibu yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi pekerja yang baik, menjadi warga jemaat yang baik. Karena jalan kita berarti tindakan kita sesuai kehendak Allah, dan rancangan kita, pikiran kita adalah pikiran Kristus. Jadi hendaklah pikiran dan jalan kita berjalan dalam rancangan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Bagimulah kemuliaan Bapa, karena sabdamu telah terurai di hati pikiran kami. Kiranya ini termaterai di pikiran dan tindakan kami dan rancangan kami dan jalan kami, sehingga baik jalan dan rancangan kami melakukan jalan Tuhan dan pikiran Tuhan. Bahkan dari mulut kami mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengakuan akan berlanjut pada aksi, sehingga tindak nyata kami, baik dalam kata, baik perkataan, baik dalam sikap, baik dalam tindakan kami, terlihatlah Kristus di setiap aspek kehidupan kami. Karenanya mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.